Nusantara, negeri yang mungkin telah ditakdirkan untuk memiliki pancaran kebesaran Sang Ilahi. Keagungan ilahi yang tercermin dari keindahan lukisan alam nan memukau ini. Hamparan kaldera berselimutkan kabut putih berpadu indah dengan sinar mentari pagi. Seakan menambah keelokan bukit yang menjadi perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Probolinggo ini. Suasana pagi seperti inilah yang menjadi sangat menarik untuk diburu oleh para wisatawan lokal maupun internasional. Menikmati sunrise di atas bukit yang populer dengan nama B29 ini menyajikan panorama yang sangat memukau mata. Dan inilah dia negeri di atas awan, persembahan dari langit. Inilah bukit dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut. Sebuah bukit yang memanjakan mata dengan segala kecantikan yang dimilikinya. Nama B29 sendiri disematkan berdasarkan ketinggian bukit. Selain itu, banyak orang juga menyebut tempat ini dengan julukan negeri di atas awan. Puncak B29 seringkali menjadi tempat berkemah bagi para wisatawan. Mereka bisa mendirikan tenda dan menikmati pemandangan ataupun sekedar mengabadikan gambar. Tempat ini memang pantas disebut sebagai negeri di atas awan. Dari puncak saya dapat melihat Gunung Semeru dan Gunung Bromo yang mengapit desa Argosari. Dan dari atas sini pula, hamparan lautan awan putih memberikan sensasi siapapun yang berdiri di atasnya. Di sekitar Bukit 29 tinggal masyarakat Tengger. Mereka umumnya hidup sebagai petani di ladang. Namun seiring berkembangnya wisata di Bukit 29, Gunung Bromo, Semeru dan sekitarnya, sebagian masyarakat Tengger kini berprofesi sebagai pemandu wisata dan juga ojek wisata. Ojek mas, ke desa Argosari. Yuk. Berapa? 75. Wah, 45 lah. Enggak, semua coba. Pas 60. 75 tetap. Yowes. Yo, ayo.
Hari-hari libur dimanfaatkan sebagian suku Tengger untuk ngojek. Pulang pergi dari Bukit 29, para ojek memasang tarif Rp75.000. Tapi dengan trek bukit yang berkelok-kelok serta turunan dan tanjakan yang curam membuat harga ojek wisata ini terasa sangat murah. Salah satunya adalah Adi. Sehari-hari lelaki asal suku Tengger ini bekerja di ladang. Tapi sejak pertengahan 2009, Adi mencoba peruntungannya dengan menjadi ojek wisata. Langkah Adi diikuti oleh sebagian besar warga di sekitar Bukit 29. Perekonomian masyarakat relatif meningkat seiring berkembangnya wisata negeri di atas awan Bukit 29. Saiki Ranargosari singke klebu wilayah Sendura subur makmur dan durane sing ana lereng Semeru. Argosari, desa yang tak hanya cantik, tapi juga kaya akan keragaman budayanya. Di desa ini, kesenian jaranan masih terpelihara dengan baik.
Seni jaranan merupakan salah satu seni tradisional masyarakat Jawa. Orang kebanyakan lebih mengenalnya dengan sebutan kuda lumping. Di Jawa Timur, seni tradisional jaranan muncul pertama kali pada masa kerajaan Panjalu Kediri. Kala itu, seorang pangeran menampilkan jaranan untuk mengikuti sayembara yang diadakan putri Raja Airlangga. Jaranan mirip kesenian kuda lumping yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Meski serupa dengan kebanyakan jaranan di Jawa Timur, namun tiap daerah memaknai berbeda kesenian ini. Seperti halnya kesenian jaranan yang diadakan masyarakat Tengger. Bagi masyarakat suku Tengger, jaranan merupakan simbol kejantanan pemuda setempat. Selain itu, masyarakat suku Tengger hanya mengadakan kesenian jaranan pada saat upacara ritual dan hari-hari besar saja. Salah satunya adalah saat upacara Kasodo berlangsung. Seiring waktu berjalan, jaranan mulai ditampilkan sebagai seni hiburan pada acara-acara keluarga seperti lahiran ataupun pernikahan. Dari jaranan yang khas suku Tengger ini punya cerita atau makna tersendiri nggak? Punya. Ini ceritanya apa? Ya ceritanya gini, sebagai lambang satria yang gagah perkasa dan menaiki punggung kuda yang juga perkasa juga itu. Jadi menunjukkan bahasanya sifat kesatrianya itu ditunjukkan lewat jaran kepang. Saat jaranan berlangsung, sejumlah pemain beraksi mengikuti iringan musik gamelan. Alunan musik gamelan yang semula pelan berubah menjadi semakin cepat. Bersamaan dengan itu, ada penari jaranan yang kehilangan kesadaran. Mereka menari sambil berputar-putar tak beraturan. Dalam seni tradisional jaranan, hilang kesadaran pemain merupakan bagian utama dari atraksi yang menarik perhatian penonton. Yang menarik untuk saya adalah ketika para pemain jaranan ini mulai kehilangan kesadarannya, sesuatu yang untuk logika saya sulit dipercaya. Saat atraksi berlangsung, terdapat 2 orang pawang ini yang bertugas menyembuhkan para pemain dari hilang kesadaran. Respon mereka juga sangat cepat untuk mengantisipasi bila para pemain yang mengalami hilang kesadaran terlalu banyak. Pada proses hilang kesadaran ini pula, biasanya penonton juga mendapat suguhan atraksi serupa debus. Atraksi seperti memakan benda yang tak lazim adalah salah satu contohnya.
jaranan kesenian dari khas suku Tengger. Jaranan ini mempunyai makna suatu keperkasaan yang dimiliki seorang lelaki menaiki kuda dan juga melawan musuh pada zaman sejarah dahulu. Jadi ada sisi sejarah dari makna jaranan yang ada di sini. Nah, saya masih penasaran sama jaranan di sini. Nah, penasaran saya yaitu ingin jadi salah satu pemain jaranannya. Kira-kira bisa nggak ya? Coba saya mau nanya Pak Dukun dulu nih. Pak, saya pengen cobain jadi pemain jaranannya ini, naikin kudanya atau apalah gitu Pak. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Wah, ternyata saya diberi izin. Ayo, saya mau coba dulu. Jaranan merupakan kesenian tradisional yang unik menurut saya. Bisa mencoba langsung seni tradisional khas Indonesia ini membuat saya semakin bangga dan hormat terhadap ragam budaya bangsa kita. Bertahannya seni tradisional jaranan di tengah derasnya arus modernisasi menjadi bukti bahwa budaya Indonesia dengan corak ragamnya adalah lestari. Inilah jaranan, kesenian asli Indonesia. Inilah keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Suku Tengger masih bertahan dengan kekhasan, tradisi, dan budaya turun-temurunnya. Semua ini persembahan dari langit. Negeri ini tidak hanya diberkahi keindahan alam nan memukau. Kesuburan tanah juga menjadi anugerah berharga bagi manusia Nusantara. Tak terkecuali di daerah yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, seperti Desa Argosari, Lumajang, Jawa Timur. Berbekal tantangan alam berupa lahan berbukit, para petani mampu mengolah kesuburan tanah di kondisi yang ada. Saya sedikit terpukau dengan sistem bercocok tanam di Desa Argosari ini. Dengan kondisi kemiringan lahan lebih dari 45 derajat, para petani mampu bercocok tanam secara vertikal, menyesuaikan dengan kontur lahan berbukit di lereng Gunung Semeru. Sistem pertanian lahan miring di Desa Argosari tidak mirip seperti teras siring karena sudutnya terlalu besar. Sistem ini juga berbeda dengan sistem subak di Bali yang berundak seperti tangga. Para petani dari suku Tengger hanya membagi petakan lahan dengan cekungan yang digali sebagai penahan air ketika hujan turun. Tidak ada pengaman khusus yang digunakan para petani masyarakat suku Tengger ini. Padahal mereka rawan terpeleset ke lereng perbukitan. Para petani suku Tengger ini hanya berpijak pada cekungan galian tanah yang membatasi antara
antara petak lahan di atas dengan di bawahnya. Untuk menjaga tanah agar tidak longsor, mereka mempolanya dengan petak miring. Lahan di perbukitan dibuat berpetak-petak dengan ketinggian tidak sama. Sehingga tanah di petak lahan yang di atas tidak mungkin longsor ke petakan di bawahnya. Untuk mengakali agar tanah tidak mudah longsor, petani Argosari punya cara lain, yaitu dengan menanam kentang di sela-sela tanaman daun bawang ataupun kubis. Menurut saya, itu sebuah cara yang pintar ya. Pola bercocok tanam di desa Argosari dilakukan sepanjang tahun. Masyarakat Tengger di tempat ini bercocok tanam khususnya sayuran yang biasa tumbuh di tempat ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang biasa ditanam oleh para petani di desa Argosari itu seperti kentang, kol, daun bawang, kubis, ubi hingga cabai. Yang sedikit berbeda dari tanaman di sini adalah bentuk tanamannya yang jauh lebih besar dari tanaman pada umumnya. Di Argosari, hawa dingin tak mengenal siang ataupun malam. Tapi ada yang unik dari para warganya untuk menghilangkan rasa dingin tersebut. Ruang berkumpul bagi keluarga ataupun tamu masyarakat desa Argosari bukanlah ruang tengah atau teras depan dari rumah, melainkan di dapur. Menghangatkan diri di depan tungku bersama keluarga Bapak Kampung. Masyarakat suku Tengger biasa menerima tamu di dapur, dikarenakan di dapur itu merupakan tempat yang hangat. Selain menghangatkan diri dengan mendekat ke tungku, suku Tengger melindungi tubuh dari dingin dengan memakai sarung. Sarung inilah yang menjadi ciri khas suku Tengger dalam berpakaian. Dimanapun berada, sarung selalu melekat di tubuh mereka. Ini Mbak, saya kasih sarung. Soalnya di sini itu kalau nggak pakai sarung ketinggalan. Saya pakein ya. Iya ya. Maaf loh Mbak. Oh ya, makasih Bu. Kalau di sini katanya orang Tengger itu belum punya cowok. Oh gitu. Kalau yang di sini sudah punya anak banyak katanya. Kalau yang di sini masih single, kata orang-orang. Terus Mbak Cara ini sudah punya cowok belum? Belum Bu. Kalau belum saya carikan di Argosari ya. Bisa aja Ibu. Ternyata sarung bisa menjadi penanda apakah perempuan Tengger masih gadis, sudah menikah atau janda. Mau makan apa? Makan apa aja Bu, saya doyan semuanya. Semen. Semen? Iya. Kok semen dimakan Bu? Kalau semen itu kan namanya itu kan gubis sudah dipotong. Jadi terusnya menjadi semen.
lagi main apa? Kerupuan kayak gimana? Budaya suatu masyarakat mainnya lahir kayak dari gimana? dinamika Mainnya kehidupan boleh sehari-hari. main nggak? Pun demikian halnya dengan budaya dan adat istiadat suku Tengger. Sebagai bagian dari adat budaya yang juga tak kalah menarik dari suku Tengger adalah warisan seni berupa permainan tradisional. Di desa Argosari ini terdapat permainan yang bernama kerupuan. Permainan anak tradisional ini menyertakan banyak pemain di dalamnya. Permainan anak tradisional seperti kerupuan ini mungkin sekarang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak di zaman sekarang. Sudah menjadi tugas kita untuk tetap menjaganya lestari. Jadi tadi saya bermain sama anak-anak, bermain permainan yang namanya kerupuan. Mungkin kalau misalkan kita lebih familiar dengan nama ular naga. Cara mainnya pun sama, cuman beda lagunya, yaitu kerupuan sampai semua pemainnya tertangkap dan habis itu saling menangkap. Seru banget. Capek tapi. Capek. Ah, sini. Terletak di perbatasan Malang dan Lumajang, inilah air terjun Niagara kepunyaan Indonesia. Di Lumajang, air terjun berketinggian 200 meter ini dikenal dengan nama Tumpak Sewu. Namun sebagian orang menyebutnya dengan sebutan Coban Sewu. Tumpak Sewu tidak hanya satu air terjun, namun ada banyak. Jumlahnya sulit dihitung karena masing-masing air terjun terletak saling berdekatan. Itulah sebabnya air terjun ini kemudian dinamakan Tumpak Sewu. Sewu dalam bahasa Indonesia artinya 1000. Dari atas, saya tak henti-hentinya berdecak kagum melihat air terjun ini. Begitu besar, tinggi, dan eksotis. Gak salah bila orang sini menyebutnya serpihan dari surga. Benar-benar indah. Tumpak Sewu sendiri merupakan sebuah tempat wisata yang baru 1 tahun dibuka, sehingga belum banyak wisatawan yang berkunjung. Ada 4 akses menuju dasar Tumpak Sewu. Tapi yang paling umum dan direkomendasikan masyarakat setempat adalah jalur resmi melalui Desa Sidomulyo.
Untuk sampai ke bawah air terjun memang dibutuhkan sedikit perjuangan. Jalur yang memiliki tingkat kecuraman sekitar 70 derajat ini begitu licin. Ternyata tak semudah yang saya bayangkan. Semakin ke bawah, jalurnya semakin terjal. Belum lagi menyeberangi sungai dengan arusnya yang cukup deras. Semua perjuangan ternyata langsung terobati begitu tiba di bawah air terjun. Berjuta titik air membasahi wajah. Angin yang berair membuat udara semakin terasa lembab dan dingin di bawah sini. Air terjun Tumpak Sewu berasal dari mata air Gunung Semeru, serta bukit-bukit di daerah Malang dan Lumajang. Tak heran, airnya begitu melimpah. Oh iya, Cak Karim. Bagus banget di sini. Iya. Wah. Iya. Luar biasa. Ini serpian surga ini. Benar-benar serpian surga sih ini. Lumajang. Ape tenan pokoknya Iya. deh. Nah, sekarang saya bersama Pak Karim atau Cak Karim. Beliau adalah pengelola wisata Tumpak Sewu di sini. Keistimewaannya Tumpak Sewu ini apa sih? Istimewaannya ini mata airnya langsung dari bumi, dia nggak pernah mati, nggak pernah berkurang, biarpun pas musim kemarau itu tetap alirannya, debitnya tuh tetap besar terus begitu ini. Oh, jadi ini tuh mata air, bukannya Mata langsung air, dari bisa langsung sungai. diminum. Bisa langsung diminum. Bisa. Indonesia yang terkenal sebagai negara kepulauan yang besar memiliki keanekaragaman, tradisi, dan budaya yang sangat melekat. Keindahan panoramanya pun tidak bisa diragukan lagi. Ini adalah persembahan dari langit. Perjalanan saya di masyarakat Tengger seolah menjadi pengingat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya budaya, yang harus kita jaga dan kita cintai bersama. Dan semua itu membuat saya semakin mencintai negeri ini.